Selamat pagi jemaat sekalian. Bagaimana? Sehat-sehat? Dulu sebelum pandemi, ya bisa ada yang datang ke gereja kurang sehat, tetap datang. Tapi zaman sekarang kalau udah nggak sehat, udah nggak datang lagi ya. Jadi yang di ruangan ini semuanya sehat, amin. Dan moga-moga yang menonton di rumah juga sehat-sehat ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Hakim-Hakim. Kita akan membaca pasal yang ke-13. Hakim-Hakim, pasal yang ke-13. Kita akan membaca seluruh pasal ini dan cukup panjang, oleh sebab itu saya yang akan membacakannya. Jemaat boleh menyimak. Hakim-Hakim pasal 13. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya. Saya yang akan membacakan dan jemaat sekalian menyimak. Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Maka Allah mendengarkan permohonan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu ketika ia duduk di padang, dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini? Jawabnya, benar. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban, sementara Manoah dan istrinya memandanginya.
Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal ini, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka taulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah. Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Zora dan Eshitaol. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang Engkau curahkan bagi kami. Dan Engkau hanya meminta supaya kami mengakui dan mengasihi-Mu kembali. Biarlah apa yang sepantasnya kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Nah, biarlah sambil kami mempelajari firman Tuhan ini, hati kami pun mengucap syukur dan bersuka cita. Maka dengan demikian, perintah yang Engkau tanamkan di dalam firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi benar-benar tertanam dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kita baca adalah awal dari cerita Simson. Ya. Dan cerita Simson adalah cerita yang sangat spesial. Belum selesai sampai di pasal 13. Masih ada pasal 14, 15, dan 16. Nah, saya sarankan Anda pulang, Anda baca lagi pasal 13 sampai pasal 16. Ceritanya seru sekali. Dan inilah keuntungannya apabila dari kecil, dari sekolah minggu, seorang Kristen sudah tumbuh dewasa sambil mendengarkan cerita-cerita sekolah minggu. Jadi ketika nanti dikhotbahkan, Anda langsung bisa mengikuti dan langsung tahu, oh maksud pengkhotbah adalah cerita yang ini. Oleh sebab itu, kalau ada kesempatan Anda membawa anak-anak Anda untuk mendengarkan cerita sekolah minggu, jangan disia-siakan. Cerita dari Hakim-Hakim ini, pasal 13 sampai 16 tentang Simson sudah sangat terkenal. Saking terkenalnya, bahkan di luar sana orang non-Kristen pun mensinonimkan nama Simson dengan kekuatan. Mendengar nama Simson, langsung berpikir, oh ini orangnya kuat. Ya. Karena yang dicatat oleh Alkitab adalah betapa ajaibnya Tuhan memakai Simson dan memberinya kekuatan yang luar biasa. Kalau Anda baca bagaimana dia mengalahkan seekor singa dengan tangan kosong. Dia juga bisa mengangkat, dia mencopot pintu gerbang dari suatu kota. Dan ditaruh di atas pundaknya, dia naik ke atas bukit, pintu gerbang kota itu ditaruh di atas bukit, saudara. Dia pakai rahang keledai. Rahang keledai itu adalah satu senjata yang sangat buruk. Tetapi dia pakai rahang keledai itu dan dia pukul ribuan orang Filistin mati semua. Hanya dengan rahang keledai saja. Dia adalah orang yang terkuat yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Tetapi, seringkali Simson dicibir karena kekurangannya. Ya kan? Karena dia jatuh, karena Delila digoda, ditipu, dijadikan bulan-bulanan. Namun walaupun demikian, Simson sebenarnya adalah salah satu dari pahlawan iman yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11. Kok bisa? Rupanya, Simson adalah seorang pahlawan iman. Rupanya dia melakukan apa yang dicatat ini atas dasar iman. Karena dia adalah nazir Allah, dan dia hidup sesuai dengan perintah Allah, dan dia menyelesaikan tugasnya. Jadi, sambil kita mempelajarinya, juga kita mau tahu apa maksud Tuhan di dalam kehidupan Simson. Juga mungkin meluruskan beberapa kesalahpahaman tentang Simson. Maka kita mau melihat beberapa hal dari kehidupan Simson. Yang pertama, kita harus mulai dari konteksnya. Situasi keadaan bangsa Israel pada waktu itu. Seperti apa? Situasinya pada waktu itu,
menurut catatan Alkitab, sedang dikuasai oleh Filistin, dijajah oleh orang Filistin. Nah, pada waktu itu Israel belum punya raja, dan masing-masing daerah, masing-masing suku, bahkan masing-masing kota, itu memiliki ya seperti pemerintahannya sendiri. Oleh sebab itu ada yang kuat dan ada yang lemah, dan tentu karena mereka jauh daripada Tuhan, maka ketika mereka jauh daripada Tuhan, mereka ditinggalkan Tuhan. Mereka akhirnya dikalahkan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Di pasal-pasal sebelumnya ada tentang orang Amori. Di sebelumnya lagi ada orang Moab dan lain sebagainya, orang Edom. Bangsa-bangsa yang di sekitar mencaplok, menguasai, menjadi parasit di dalam bangsa Israel itu. Keadaan mereka pada waktu itu cukup buruk. Bahkan saking buruknya kita baca, tadi kita tidak baca, mereka berseru kepada Tuhan. Seperti di kasus-kasus sebelumnya, kalau misalnya lawan Midian, orang Israel sesudah mereka ditindas oleh Midian 40 tahun, mereka berteriak kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan seorang hakim untuk menolong mereka. Tetapi di sini, tidak kita baca demikian, mereka tidak berseru kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin mereka sudah capek, mungkin mereka sudah terbiasa hidup di dalam penjajahan, hidup dikuasai di bawah kekuasaan orang Filistin. Sudah saking biasanya mereka sudah lupa dulu sebelum itu, waktu mereka masih dilindungi oleh Tuhan, seperti apa. Filistin adalah musuh bebuyutannya Israel. Dari zaman dulu sampai hari ini, saudara. Sampai hari ini. Makanya di Timur Tengah pusing 7 keliling. Kalau bisa lebih dari 7, mungkin ada lebih dari 7 keliling, saudara. Filistin di zamannya Saul, Filistin sangat kuat dan di beberapa tempat sangat dominan. Sehingga waktu itu Saul dan Yonatan merupakan hanya 2 orang dari seluruh Israel yang mempunyai pedang. Karena orang Filistin melakukan embargo, ya, sanksi ekonomi, sehingga tidak boleh punya pandai besi. Wah, kalau Rusia kena sanksi ekonomi, nggak punya pandai besi, nggak bisa perang ya. Nggak ada tank, nggak ada apa segala macam. Industrinya kacau. Tetapi waktu itu Israel dibuat tidak punya pandai besi. Sehingga katanya mereka mau mengasah pedang, mau mengasah bajak segala macam, harus pergi kepada orang Filistin. Jadi orang Filistin, orang Israel, ini musuh bebuyutan dan mereka sudah perang sejak zaman Yosua, zaman hakim-hakim, zaman raja-raja. Tetapi di dalam pasal ini kita tidak membaca orang Israel bahkan berseru kepada Tuhan saja pun tidak. Rupanya harus Tuhan yang berinisiatif untuk mengirimkan seorang juru selamat, seorang penolong. Oh, saudara, kenapa orang Israel tidak meminta tolong kepada Tuhan? Bukan karena orang Filistinnya baik. Ya. Bukan karena orang Filistin menguasai mereka dengan tangan yang lembut dan baik-baikin mereka sehingga mereka bahagia. Bukan. Tetapi karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Mereka mau berseru kepada Tuhan pun segan, enggan, rasanya gimana ya mau berseru kepada Tuhan. Kita sudah meninggalkan Tuhan kok. Kita meninggalkan Tuhan, masa sekarang kita berseru lagi kepada Tuhan. Kasihan sekali. Nah, sebagian besar orang zaman ini berada dalam kondisi yang mirip dengan Israel pada waktu itu. Mereka hidup di dalam dosa dan sudah terbiasa dan tidak mencari pertolongan. Ada yang berpikir bahwa baik-baik saja. Tidak ada masalah. Saya hidup sebagaimana saya ingin hidup. Tidak ada orang lain yang usah peduli. Oleh sebab itu tidak perlu mencari pertolongan. Sampai Tuhan Yesus bilang, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib. Tuhan mencari yang tersesat. Kalau orang tidak merasa dirinya sakit, tidak mencari tabib. Tidak merasa dirinya tersesat, tidak mencari pertolongan. Dan banyak orang zaman ini tidak mencari Tuhan karena tidak melihat dirinya berada dalam kondisi di bawah kuasa dosa. Padahal efek dari dosa itu sungguh fatal. Efeknya adalah kematian. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Ini kata Alkitab, saudara. Oleh sebab itu sejak Adam, semua manusia mati. Adam mati, Set mati,
Enos mati, semuanya mati. Kalian baca di pasal yang keempat, mati, 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 semuanya mati, satu persatu, semua mulai dari Adam, anak-anaknya semuanya mati. Mengilustrasikan betapa tepatnya janji Tuhan, bahwa pada hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Betapa akuratnya Alkitab berkata bahwa barang siapa yang berdosa, pasti mati. Oleh sebab itu belum ada satu orang pun yang berhasil menemukan pil keabadian. Raja, kaisar Cina pun sesudah berusaha dan mencari ke seluruh penjuru bumi, tidak berhasil mendapatkan pil keabadian itu, kecuali di dalam film. Karena tidak ada. Semua manusia pasti mati. Karena semua manusia adalah keturunan Adam. Dan karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya bersama-sama dengan Adam berada di dalam dosa. Nah, saudara, setiap dosa, sekecil apapun, sekali sudah dilakukan, maka harus mendapat konsekuensinya, yaitu adalah hukuman. Allah yang maha adil, tidak mungkin akan membiarkan dosa itu lolos tanpa hukuman. Tidak mungkin bisa memperbolehkan dosa dibayar dengan berbuat amal, melakukan ibadah, mempersembahkan sesuatu kepada gereja. Enggak bisa. Ini bentar lagi akan ada bulan suci, di mana orang melakukan ibadah untuk menghilangkan atau mentawarkan dosanya. Amal yang dilakukan pada saat beribadah itu akan dihitung 2 kali lipat. Seolah-olah itu bisa membayarkan dosanya. Apakah benar demikian? Seandainya benar demikian, maka bisa saja seorang pemerkosa, seorang pembunuh, sesudah melakukan kejahatan itu, dia bilang sama keluarganya, dia bilang sama korbannya, nih saya bayarkan, saya sumbang kepada panti asuhan, impas ya. Boleh nggak seperti itu, saudara? Tidak boleh. Jiwa kita menuntut keadilan, tidak boleh demikian. Nah, kita manusia yang berdosa saja punya rasa keadilan dan berkata itu tidak boleh dilakukan. Apalagi Tuhan yang punya keadilan yang sempurna, yang menanamkan rasa keadilan itu di dalam hati manusia, tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Oleh sebab itu dosa sekecil apapun pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi dari dosa adalah kematian. Bukan karena Tuhan suka membunuh, tetapi karena Tuhan itu adalah Maha Kudus. Dan kekudusan Allah yang sempurna itu tidak bisa dihampiri oleh dosa setitik pun, sehingga manusia tidak bisa mendapatkan kehidupan yang bersumber dari Allah. Siapa yang mau menerima kehidupan, dia harus menerima Allah. Tetapi manusia yang berdosa tidak bisa menerima Allah. Jadi bagaimana solusinya? Kalau semua orang sudah jatuh ke dalam dosa dan harus menerima hukuman, solusinya adalah hukuman itu tetap dilaksanakan. Ini keadilan. Tetapi harus ada seseorang yang tidak bersalah menggantikan menanggung hukuman itu. Oh, menggantikan kita menanggung hukuman. Ada satu cerita. Ceritanya ada satu anak, dia suka sekali bermain. Orang tuanya berkata kepada dia bahwa dia harus pulang tepat waktu untuk makan malam bersama dengan keluarga. Tapi anak ini suka sekali bermain, sehingga dia suka lupa waktu. Dan kalau dia sudah lupa waktu, pulangnya terlambat. Orang tuanya marahin dia. Ini sudah lewat jam makan. Papa dan mama menunggu kamu, supaya kita bisa makan keluarga. Oleh sebab itu, dikasih waktu, main boleh, tetapi jam tertentu harus pulang. Berkali-kali ini terjadi. Dia selalu bilang, iya, iya, tetapi terlambat terus. Akhirnya suatu kali diperingatkan dengan sangat keras, kalau kamu terlambat pada sore hari ini, nanti makanan kamu akan cuman sepotong roti saja. Iya, dia bilang iya. Lalu dia main, dan ternyata dia lupa waktu lagi. Saking serunya dia main, dia datang pulang, dan kali ini lebih terlambat dari biasanya. Ketika dia sampai di meja makan, dan dia duduk, dilihat di depan dia piring, dan di situ cuman sepotong roti saja. Dia sudah capek, dia sudah lapar dan haus, dan dia melihat bahwa di depannya hanya sepotong roti. Memang itulah yang pantas dia dapatkan. Dia juga sudah tahu, dia sudah setuju. Tetapi dia merasa lapar.
Dan dia sedih sekali. Tetapi waktu itu ayahnya mengambil piring anak itu dan menukarkan dengan piringnya sendiri. Nak, makan punya papa. Lalu papanya memakan roti itu. Ayahnya membuktikan bahwa perkataan yang tadi dikatakan itu tetap dilaksanakan. Hukumannya adalah makan roti itu. Tetapi bapaknya karena mengasihi anaknya, tidak tega juga, sehingga anaknya itu harus kelaparan malam itu. Akhirnya mengambil makanan anak itu bagi dirinya sendiri, dan memberikan makanannya untuk anaknya. Konon anak itu kemudian diselamatkan, dan katanya dia selalu teringat apa yang bapaknya lakukan pada waktu itu. Inilah yang Allah lakukan bagi kita sebagai bukti kasih-Nya. Allah tidak perlu melakukan apa-apa, Allah hanya perlu menghukum sesuai dengan sifat Allah. Dan itu sudah adil. Tetapi Allah juga maha kasih. Dan untuk memuaskan maha kasih-Nya Allah, Dia juga mengorbankan dirinya. Supaya barang siapa yang menyesali dosanya, dan yang mau kembali kepada Allah, maka dia boleh menerima Tuhan Yesus menanggung dosa itu. Nah, Israel pada waktu itu membutuhkan seorang juru selamat. Israel pada waktu itu tidak dapat melepaskan dirinya sendiri dari Filistin. Israel mau berusaha bagaimanapun, Filistin telah menekan mereka 40 tahun lamanya. Kalau seandainya orang Israel bisa lepas sendiri, sudah dari dulu lepas. Tetapi 40 tahun makin lama makin lemah. Makin lama makin jauh dari Tuhan. Israel membutuhkan seorang penolong. Dan saudara, dunia hari ini, dan mungkin Anda juga di sini, membutuhkan seorang juru selamat. Juru selamat itu namanya adalah Yesus. Sudahkah Anda menerimanya? Lalu, juru selamat ini akhirnya digambarkan lewat Simson. Nah, ini hal kedua yang mau kita lihat. Tadi kita sudah lihat konteks situasi orang Israel pada waktu itu. Nah, sekarang Tuhan mau pakai Simson menjadi satu gambaran akan Mesias yang akan datang itu. Jadi kalau kita lihat dari kelahirannya, wanita ibu dari Simson ini sebenarnya adalah wanita yang mandul. Mandul artinya tidak bisa punya anak. Nah, kalau kita bandingkan dengan Yesus, ribuan tahun sesudahnya, juga lahir dari seorang wanita yang tidak bisa punya anak. Yaitu wanita yang masih perawan. Wanita yang masih perawan tidak bisa punya anak. Tetapi oleh mujizat Allah, seorang perawan melahirkan. Juga seorang perempuan mandul, Tuhan bisa buka sehingga melahirkan. Lalu kita melihat lagi, katanya dari kandungannya ini sudah dikuduskan. Maksudnya dikuduskan itu dipisahkan untuk suatu tujuan kudus. Tuhan mau pakai dia, jadi Tuhan sudah pisahkan dia, Tuhan udah booking istilahnya. Ya. Ini sudah saya tag, jangan di apa-apain lagi, ini sudah punya Tuhan. Ada syaratnya. Jadi katanya waktu itu, kalau zaman dulu itu namanya adalah seorang nazir. Seorang nazir adalah orang yang berjanji kepada Allah. Nah, dalam kasus Simson ini, konteksnya, artinya Simson sudah dikhususkan untuk menjadi milik kepunyaan Allah sejak lahirnya. Ada syaratnya, tidak boleh minum anggur, ya, atau yang memabukkan, tidak boleh makan yang haram, tidak boleh dicukur rambutnya. Sebenarnya tidak boleh cukur rambut ini, bukanlah ada kekuatan apa-apa, ya. Rambut kita bukan seperti kayak Popeye gitu ya, kalau makan bayam tiba-tiba jadi kuat, nggak ada yang kayak begitu. Kalau rambutnya panjang, Anda tidak akan tambah kuat. Ya, kalau demikian mah yang wanita udah lebih kuat semua dari laki-laki. Jadi masalah potong rambut ini tidak memberikan Simson kekuatan, jangan salah paham. Rambut tidak dipotong sebagai tanda kenaziran, adalah suatu tanda supaya orang bisa tahu orang ini lagi janji sama Tuhan. Dan belum dibayar. Kalau dia membayar nazirnya itu, maksudnya menyelesaikan janji kenazirannya, maka barulah dia akan potong rambutnya. Nah, jadi sebelum dia menggenapi janji kenazirannya, dia rambutnya panjang, orang tahu, oh orang ini lagi janji sama Tuhan, dan belum dibayar, belum selesai. Gitu. Ini sebenarnya seperti suatu insentif.
Kalau kamu berani janji sama Tuhan, cepet-cepet kamu bayar. Cepet-cepet kamu genapi janji kamu itu. Kalau enggak, rambut kamu nanti makin panjang. Gitu. Kalau Pinocchio, hidungnya yang makin panjang. Kalau Nazir, rambutnya makin panjang. Oke? Jadi karena dia nazir seumur hidup, maka tidak akan pernah dicukur kepalanya. Oke? Jadi ini apa yang terjadi pada Simson. Bagaimana dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus pun sejak kandungannya, sejak dikandung, juga sudah kudus. Bahkan Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berdosa. Dia bukan keturunan Adam. Dia dikandung karena Roh Kudus. Memang meminjam rahimnya Maria, tetapi Yesus sendiri bukanlah keturunan Adam. Dia memiliki badan seperti manusia lainnya, fisik seperti manusia lainnya, tetapi dia bukan keturunan Adam. Lalu kemudian, dia juga dinubuatkan akan menjadi penolong bangsanya. Sama Tuhan Yesus juga. Makanya namanya Immanuel. Makanya namanya Yesus. Atau dalam bahasa Ibrani, Yosua. Yosua adalah singkatan dari Yehovah Shua. Jadi Yehoshua, Yosua, artinya Yehovah menyelamatkan. Dari namanya saja, malaikat itu sudah bilang sama Maria, dia akan dinamakan Yesus, berarti dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Simson juga sudah dinubuatkan, dia akan menyelamatkan umatnya dari tangan orang Filistin. Dari pelayanannya bagaimana? Oh ya, dari pelayanannya, Tuhan Yesus, salah satu ciri khas Tuhan Yesus, yang sudah dinubuatkan, dia akan dikhianati dan dijual oleh bangsanya. Kita baca di dalam pasal yang ke-16, pasal yang ke-15. Demikian juga Simson. Simson dijual oleh bangsanya sendiri. Coba kita lihat ini ya, di pasal 15 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, di situ, waktu itu orang Filistin mendatangi Simson, waktu itu Simson lagi di suatu gua di Lehi. Ya. Lalu orang Filistin pergi ke situ dan mau menangkap Simson dan menyuruh supaya orang Yehuda yang mengikat Simson dan menyerahkan Simson. Kenapa? Karena kalau orang Filistin sendiri yang maju, mati mereka dipukul, tak mampu menghadapi Simson seorang diri. Oleh sebab itu mereka bilang, kalau begitu, ini, orang Yehuda saja, kamu nggak akan dipukul sama Simson, kamu yang ikat Simson, lalu kemudian serahkan kepada kami. Orang Filistin, orang Yehuda, ayat yang ke-12, ini ya, kata mereka kepadanya, kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin. Tetapi jawab Simson kepada mereka, bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku. Lalu kata mereka kepadanya, tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Tetapi membunuh engkau, kami tidak mau. Saudara, ketika saya membaca ini, saya teringat betapa miripnya ini dengan Tuhan Yesus. Orang Yahudi, mereka pura-pura tidak mau membunuh Yesus. Tapi mereka tangkap Yesus. Mereka ikat Yesus. Dan mereka serahkan kepada Pilatus. Mereka bilang, salibkan dia. Tapi bukan kami yang membunuh. Pilatus yang membunuh. Ini yang dilakukan oleh orang Yehuda. Mereka bilang, enggak, kami cuma mau mengikat engkau, Simson. Tapi nanti kami serahkan kepada orang Filistin. Ya nanti diserahkan ke Filistin, ya dibunuh. Apa yang terjadi pada Simson merupakan suatu gambaran. Nanti Tuhan Yesus pun dikhianati seperti ini. Oleh bangsanya sendiri. Oleh orang-orang yang dikasihi. Orang-orang yang dibela. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang Farisi itu. Menyelamatkan imam-imam kepala itu. Tetapi mereka justru menyalibkan dia. Lalu dengan matinya, Tuhan Yesus malah menyelamatkan mereka. Sama Simson juga. Dalam kematiannya, katanya Simson membunuh lebih banyak orang Filistin dibandingkan ketika dia masih hidup. Dan karena dia membunuh begitu banyak orang Filistin tidak bisa lagi leluasa menyerang orang Israel. Maka orang Israel bisa lepas dari orang Filistin. Terpaksa dia mengorbankan nyawanya. Dan itulah tujuan dari hidup Simson. Dia lahir untuk suatu tujuan.
Tuhan mau memakai Simson untuk menghukum orang Filistin. Makanya kita baca di pasal yang ke-14, Simson mencari seorang istri dari antara orang Filistin. Orang tuanya bingung. Dari antara orang Yahudi, emangnya kurang gadis-gadis Israel. Kenapa kamu cari dari perempuan Filistin? Tapi mereka tidak tahu, katanya itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang suruh. Bukan berarti bahwa Tuhan suruh supaya Simson, udah kamu langgar hukum Taurat. Kebetulan, kalau Anda baca di dalam Ulangan, ada 7 bangsa yang dilarang oleh Tuhan, jangan kawin campur. Ada orang Het, Girgasi, Yebus, Amori, dan lain sebagainya, beberapa. Tetapi di dalamnya tidak termasuk tertulis Filistin. Jadi, ya mungkin kalau secara teknis berarti ya masih belum secara eksplisit melanggar. Tapi maksud Tuhan di sini adalah untuk mencari gara-gara dengan orang Filistin. Orang Filistin juga nggak mau kok memberikan gadisnya untuk dinikahi sama orang Israel. Orang lagi perang. Jadi akhirnya Tuhan memakai kesempatan ini supaya Simson bisa punya suatu perseteruan, punya sengketa dengan orang Filistin. Dan Tuhan memakai Simson untuk memukul orang Filistin. Untuk menunjukkan Filistin sifatnya seperti apa. Kalau Anda baca di pasal 14, bagaimana mereka memperlakukan Simson. Betapa tidak adilnya. Mereka mengambil istrinya, kemudian kasih lagi kepada temannya, itu sudah menikah. Betapa tidak pantasnya. Tuhan mau menunjukkan betapa orang Filistin sebenarnya adalah jahat dan layak mendapatkan hukuman. Apa yang dilakukan oleh Simson sebenarnya adalah atas dorongan Roh Kudus juga. Lalu kemudian yang ketiga, kita akan melihat kegagalan Simson. Walaupun dia sudah melakukan banyak sekali hal yang hebat, tetapi Alkitab dengan setia mencatat juga kegagalannya, kelemahannya. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada. Tadi kan kita barusan membaca, ya, saya singgung sedikit, semua orang sudah berdosa, termasuk Simson. Simson pahlawan yang kuat sekali yang disertai oleh Tuhan, juga berdosa, juga punya kelemahan. Ternyata kelemahan Simson bukanlah harta, bukanlah tahta, tetapi wanita. Ya. Barusan ada sinetron yang terkenal banget, ya, ada mainan yang putus, menunjukkan bahwa memang ada masalah yang besar di dalam dunia ini. Selain harta, selain tahta, ada juga wanita. Makanya mainan bisa putus. Ya. Nah, orang Filistin sekali tahu kelemahannya Simson, langsung kita manfaatkan. Pertama, Simson udah cari gara-gara juga pakai alasan wanita juga kan. Lalu di pasal yang ke-16, di pasal yang ke-14, pasal yang ke-15, Simson marah juga sehingga balas dendam kepada orang Filistin juga karena wanita. Di pasal yang ke-16, Simson melihat seorang pelacur di kota Gaza dan menghampiri pelacur itu. Wah, orang Filistin udah langsung tahu. Ini Simson memang punya kelemahan di bidang satu ini. Wanita, ayo kita jebak. Dan mereka ketemu, mereka dapatkan seorang wanita namanya Delilah. Nah, kita mau belajar dari kesalahan Simson, supaya kita bisa waspada, dan jangan sampai kita juga jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Apa yang dipakai oleh Delilah? Bagaimana cara Delilah menangkap Simson dan memanfaatkan kelemahannya? Ini kita harus pelajari. Pertama, Delilah, dia kan nggak bisa menggunakan kekuatan melawan Simson. Ya. Orang laki-laki dewasa saja nggak bisa melawan Simson. 10.000 saja nggak bisa melawan Simson. Apa yang Delilah bisa lakukan? Tentu bukan pakai kekerasan. Jadi Delilah pakai cara yang lembut, cara yang persuasif. Dia meyakinkan, dia menggoda, dia mengungkit perasaan Simson. Dia menggunakan apa yang Simson sukai, apa yang Simson inginkan. Dan dia memancing Simson dengan kailnya. Dan ketika sudah
kena mulutnya. Seperti ikan, tinggal ditarik. Saudara. Nah, bagaimana iblis? Iblis juga sama ya. Iblis juga akan menggunakan apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Dan ini bukan cara yang keras. Dulu iblis pernah pakai cara yang keras. Dia pakai Saulus, kejar-kejar jemaat, ditangkap, dibunuh, hartanya disita, dan lain sebagainya. Tetapi, bukannya menghancurkan jalan Tuhan, malah semakin menyebarkannya. Akhirnya, iblis putar haluan, dia pakai cara yang soft, cara yang halus. Dia pakai yang dari dalam. Oleh sebab itu, hari ini dunia menawarkan kepada kita berbagai hal-hal yang enak, yang nikmat, yang kita sukai, yang kedagingan kita inginkan, yang ingin kita puaskan. Tetapi hati-hati, karena itu adalah jerat dari iblis. Dan kalau sudah mencantel di mulut itu, kalau mau kita lepaskan gimana? Sakit kan? Ikan nggak bisa teriak, makanya dia nggak teriak waktu dicabut kailnya. Tetapi seandainya ikan bisa teriak, dia pasti akan kesakitan juga. Nah, jadi ini bisa apa saja. Ya. Bisa apa saja. Bukan hanya hal yang buruk seperti berjudi, merokok, minum alkohol. Tetapi iblis juga bisa pakai hal-hal yang baik. Ya. Apa yang kita inginkan? Uang mungkin. Ya. Apa yang kita pentingkan? Pekerjaan mungkin, keluarga, mungkin anak-anak, mungkin kekasih, mungkin hobi, mungkin sesuatu yang enak. Tetapi kalau hal ini semakin kita puaskan, semakin kita inginkan, sampai kita memuaskannya lebih daripada Tuhan, maka kita telah jatuh ke dalam perangkap iblis. Inilah yang ingin diungkit dengan cara yang persuasif. Kamu suka kan? Kamu suka saya kan? Ayo, ikut saya. Pilihlah persisten. Bahkan dia sampai mengancam. Dia mendesak, mengancam. Kamu nggak sayang saya. Waduh. Sehingga banyak orang hari ini juga, saudara, berpikir bahwa kalau saya tidak memuaskan keinginan saya, akan ada sesuatu yang buruk yang terjadi. Kalau begitu saya harus memuaskan keinginan saya. Kalau saya tidak melakukan ini nanti saya akan menderita kerugian, saya akan mati atau bagaimana? Padahal belum tentu kan? Belum tentu. Tetapi ini adalah suatu trik psikologi yang Delila lakukan kepada Simson. Dan Simson karena sudah kecantol, karena hatinya sudah mengasihi, sudah cinta kepada Delila, maka apapun yang Delila katakan, tai ayam rasa coklat, udah tahu pada. Ya. Tai ayam rasa coklat. Jadi, karena walaupun sudah keras, sudah agak maksa-maksa, tetapi karena Simson sudah terbuai, dia tidak menyadarinya. Nah, saudara, akhirnya Delila membuat Simson tertidur. Ini akibat Simson tidak waspada. Akibat Simson tidak menyadari bahwa ada bahaya. Bodoh sekali Simson. Padahal sudah 2 kali, sudah 3 kali. Delila bilang, orang Filistin menyergap engkau. Harusnya sudah tahu, ini Delila ini berusaha menjebak saya. Demikian juga sebenarnya saudara, orang Kristen harusnya lebih pintar. Dan dari pengalaman, tahu bahwa iblis berusaha menjebak kita. Menggunakan apa yang kita inginkan, apa yang kita sukai, hal-hal yang bisa menjerat kita, tetapi kita tetap melakukannya juga. Kita tidak sadar dan kita tidak waspada. Dan kita mendengarkan Nina Bobo dari Delila. Nah, jadi karena tidak waspada ini, maka Simson tertidur. Waktu dia bangun, dia pikir, saya masih anak Tuhan kok. Saya masih punya janji Tuhan kok. Saya masih dalam perlindungan Tuhan kok. Tetapi dia tidak menyadari bahwa karena dosa dia, maka doanya sekarang terhalang sehingga Tuhan tidak menjawabnya. Apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Dan saat
kita tidak waspada, tanpa disadari, hubungan kita dengan Tuhan sudah dicukur. Kayak rambutnya Simson dicukur. Yang tadinya kita punya hubungan dengan Tuhan yang baik, kita mau mencari Tuhan, kita senang mencari Tuhan. Tiba-tiba putus hubungan. Itu terjadi juga di Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa, mereka memakan buah itu dan mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang. Tuhan datang. Tuhan datang, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka akan menyambut Tuhan. Biasanya mereka mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Biasanya mereka mau bertukar pikiran dengan Tuhan, mau senang-senang dengan Tuhan. Tetapi sekarang mereka malu. Dan mereka sembunyi. Karena dosa. Karena rasa bersalah. Karena rasa malu itu. Oleh sebab itu, salah satu tanda orang sudah mulai lemah iman adalah ketika dia mulai menghindar dari pertemuan jemaat. Karena malu. Karena khotbah dari mimbar ini keras. Menusuk sampai ke dalam hati. Menegur dosa. Kenapa sih mesti singgung-singgung mengenai dosa? Dosa tentang wanita, dosa tentang harta, dosa tentang ini, dosa tentang itu. Saya tertusuk. Saya tidak nyaman mendengarnya. Lebih baik saya tidak dengarkan. Saya nggak mau datang saja. Hati-hati. Mungkin karena rasa bersalah. Mungkin karena rasa malu. Akhirnya tidak waspada. Dan hubungan kita dengan Tuhan bisa dicukur. Saudara, kalau sudah begini, apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Simson seorang pahlawan yang begitu hebat saja, bisa punya kelemahan, bisa dicari kelemahannya, dimanfaatkan, dan pada saat tidak waspada, dibuat tidak berdaya. Bagaimana? Atau mungkin kita sudah sampai kepada tahap berbaring di pangkuannya Delila, apa yang sekarang harus saya lakukan? Atau mungkin rambut saya sudah dicukur, apa yang harus saya lakukan sekarang? Untungnya, cerita dari Simson ini mengajarkan bahwa asalkan kita berseru kepada Tuhan, asalkan kita bertobat, maka Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan lagi. Maka sesudah Simson, dia menjalani sekian tahun di dalam penyesalan, dan dia berdoa lagi kepada Tuhan, dia minta kekuatan satu kali lagi. Dan rambutnya kebetulan sudah panjang, tapi sekali lagi, kekuatannya bukan pada rambutnya, tetapi pada pertobatannya. Maka Tuhan akan memberikan dia satu kali lagi kekuatan lebih besar daripada kekuatan yang pernah Tuhan berikan kepada dia sebelumnya. Saudara, ini adalah inti dari cerita di kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim inilah yang menceritakan kepada kita, kalau kita jauh dari Tuhan, akan rusak, akan jatuh, akan tertindas. Tetapi kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan langsung mendekat dan menolong kita dan memberikan kekuatan. Saudara, kalau kita sedang mengalami suatu cobaan, kalau kita sedang dihadapkan kepada suatu pilihan, suatu tantangan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kita ngumpet dari Tuhan, maka kita akan dicukur dan kita akan kehilangan kekuatan kita. Sehingga kita berpikir, kita bangun, saya akan melepaskan diri seperti yang sudah-sudah. Tetapi tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Ini inti dari cerita Hakim-Hakim. Ini yang cerita Simson ini ingin ajarkan kepada kita. Bisa saja kita jatuh ke dalam dosa. Saudara, tidak ada orang yang sempurna. Bisa saja kita mengalami saat-saat di mana kita lemah. Tetapi bertobatlah dan berserulah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, apa yang terjadi pada orang Israel, Engkau catatkan supaya kami pelajari dan kami tarik hikmatnya. Juga apa yang Engkau catatkan mengenai Simson. Bagaimana dia telah menggambarkan juru selamat. Kami mempercayainya. Oleh sebab itu, maka Yesus yang telah mati menggantikan kami. Kami mau terima. Kami mau jadikan Tuhan atas hidup kami. Maka dengan demikian, kami akan memiliki kehidupan yang baru. Dan mohon supaya Engkau membantu kami waspada
terhadap godaan dunia ini. Mungkin ada Delilah yang dengan cara yang lembut dan persuasif berusaha menarik kami menjauh daripada Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami berseru kepadamu supaya Engkau menggunakan segala cara. Engkau menggunakan jemaat ini, menggunakan firman Tuhan, menggunakan saudara-saudara seiman, menggunakan para senior rohani untuk menegur dan mengembalikan kami ke dalam jalan yang benar. Biarlah kami senantiasa Engkau tolong karena kami mendekat kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.